Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik di manga Black Clover chapter 268 yang belum sempat kami bahas di video sebelumnya. Karena video sebelumnya pembahasan terfokus pada masa lalu Liebe. Dan di video ini akan terfokus pada misteri yang melekat pada Lichita, mulai dari sihir, kemampuan unik, adegan kilas balik Lichita, hingga misteri Grimoire daun 5 Lichita, yang menjadi salah satu petunjuk tentang siapakah Lichita bagi Asta. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 268 yang terfokus pada Lichita dan sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, menurut terjemahan resmi yang sudah dirilis lewat aplikasi dan situs resmi Manga Plus, nama resmi dari ibu angkat iblis anti sihir adalah Lichita. Dan nama resmi untuk iblis anti sihir ditulis sebagai Liebe. Hal menarik kedua, berbeda dari sebagian besar iblis yang diperlihatkan di chapter ini, wujud Liebe yang memiliki desain seperti Zagreus dan memiliki wujud yang mirip manusia merupakan wujud asli yang dia miliki. Dan dari gambaran sebagian besar yang diperlihatkan di sini, sang autor juga mengkonfirmasi bahwa tidak semua iblis memiliki sayap. Oh ya, bila memang benar wujud Liebe yang diperlihatkan di sini adalah wujud asli yang dia miliki, lalu bagaimana dengan wujud raksasa yang sebelumnya sering diperlihatkan? Hal menarik ketiga, menurut penjelasan yang diberikan oleh Lichita, sihir yang dia miliki merupakan sebuah sihir yang dapat dia gunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan sesuatu yang tidak memiliki sihir ke dalam atau keluar dari sesuatu yang lain. Dan sihirnya ini dapat digunakan untuk makhluk hidup dan benda mati. Seperti misalnya memasukkan dan mengeluarkan makhluk hidup ke dalam atau keluar dari benda mati. Ya, kayak apa yang dia lakukan saat membawa Liebe, di mana Lichita sendiri menjelaskan bahwa dia sudah membawa Liebe dengan cara memasukkan Liebe ke dalam botol kaca kecil bersamaan dengan kayu bakar yang dikumpulkan oleh Lichita. Tapi perlu diingat bahwa sampai saat ini belum diperlihatkan kalau Lichita dapat memasukkan atau mengeluarkan makhluk hidup dari atau ke makhluk hidup yang lain. Hal menarik keempat, menurut beberapa perkataan Lichita, sang autor sudah menjelaskan bahwa Lichita menemukan Grimoire daun 5 dan memasukkan Grimoire daun 5 ke dalam botol kaca kecil, di mana hal ini terjadi sebelum dia menemukan Liebe. Ya, dengan kata lain, Lichita sudah menemukan Grimoire daun 5 dan memungutnya. Lalu dari perkataan yang diucapkan oleh Lichita kepada Liebe saat dia menunjukkan Grimoire daun 5, Lichita seolah sudah mengetahui sesuatu tentang Grimoire daun 5 yang bisa dinaungi oleh iblis. Tapi sayangnya belum dijelaskan dari mana dia mengetahui hal ini. Entah hal ini merupakan pengetahuan umum bagi penyihir di seri Black Clover, atau mungkin dia adalah seorang keturunan penyihir yang sudah mengetahui tentang iblis. Hal menarik kelima, karena sihir yang dimiliki Lichita dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan Grimoire daun 5 dari botol kaca kecil, maka bisa kita katakan bahwa Grimoire daun 5 tidak memiliki sihir. Bahkan sebelum Liebe atau iblis anti sihir dimasukkan dan disegel ke dalam Grimoire daun 5 tersebut. Hal menarik keenam, walaupun di chapter 268 Lichita diperlihatkan memiliki Grimoire daun 5, tapi sadarkah kalian bahwa di chapter ini Grimoire daun 5 yang dimiliki oleh Lichita sama sekali tidak terbuka bahkan saat Lichita menggunakan sihirnya. Dan ini mengisyaratkan bahwa Lichita tidak dapat menggunakan Grimoire daun 5 tersebut untuk memperkuat sihir yang dia miliki. Lalu karena hal inilah, maka ada kemungkinan kalau Lichita sebenarnya tidak memiliki hak kepemilikan dari Grimoire daun 5, dan Grimoire daun 5 bukanlah Grimoire pribadi milik Lichita. Lalu seperti apakah dan dimanakah Grimoire pribadi milik Lichita? Ya, Grimoire pribadi milik Lichita sama sekali belum diperlihatkan. Ada kemungkinan kalau Grimoire pribadi miliknya masih berada di tas kecil yang melekat di pinggangnya. Lalu mengapa Lichita tidak menggunakan Grimoire pribadi yang dia miliki saat menggunakan sihir? Sepertinya sihir-sihir yang digunakan oleh Lichita di chapter ini tergolong sebagai sihir yang kecil atau mudah bagi Lichita, hingga membuat Lichita tidak perlu mengeluarkan Grimoire pribadi yang dia miliki. Hal menarik ketujuh, Grimoire daun 5 yang dimiliki Lichita merupakan Grimoire daun 5 yang sebelumnya dimiliki oleh sang Elder Elf, di mana hal ini didasarkan dari beberapa gambaran yang diperlihatkan di beberapa halaman akhir.
Ya, di sana sempat dijelaskan bahwa Licita memasukkan dan menyegel Libe ke dalam Grimoire Daun 5. Dan seperti yang kita tahu, Grimoire tersebut saat ini dimiliki oleh Asta. Hal menarik ke-8, di anime Black Clover episode 123, diperlihatkan dengan jelas bahwa Nero terbangun dalam wujud burung sebelum Asta ditemukan di gereja desa Hage. Lalu di episode 124, terlihat dengan jelas bahwa setelah dia memiliki wujud burung, Nero menghabiskan waktunya di dekat Menara Grimoire. Mengapa dia berada di dekat Menara Grimoire? Ya, tentu saja seperti yang dijelaskan oleh Nero, yaitu untuk mengawasi dan menjaga Grimoire Daun 5 milik sang Elder Elf. Tapi uniknya, walaupun Nero selalu mengawasi Grimoire Daun 5 setelah berubah menjadi burung, pada saat para penyihir kerajaan Clover melawan iblis Zagreed, Nero sempat menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui iblis seperti apa yang ada di dalam Grimoire milik sang Elder Elf. Dan secara tidak langsung, hal ini sudah mengisyaratkan bahwa Nero tidak mengetahui kalau Licita pernah mengambil Grimoire Daun 5 dan tidak mengetahui kejadian yang menimpa Libe serta Licita. Lalu mengapa Nero bisa tidak mengetahui hal ini? Padahal Nero terbangun sebelum Asta ditemukan dan Licita meninggal setelah dia menaruh sebuah keranjang dan bertemu dengan Libe. Nah, sampai sejauh ini apakah kalian masih 100% yakin kalau Licita adalah ibu Asta? Kalau aku sendiri malah merasa ragu antara Licita adalah ibu Asta, leluhur Asta, atau bahkan dia tidak memiliki hubungan darah dengan Asta. Lalu bila dia bukan ibu Asta, siapakah yang ada di dalam keranjang yang diletakkan oleh Licita? Ya, sepertinya dia adalah anak Licita, dan Licita menitipkannya agar anak tersebut tidak terpengaruh oleh kemampuan unik tubuh Licita. Bila ini memang benar, maka kejadian Licita dan Libe terjadi sebelum Nero terbangun. Tapi terlepas dari apa yang kami sampaikan tadi, sebenarnya masih ada kemungkinan lain kalau Licita adalah ibu Asta. Dan Nero tidak menceritakan tentang kejadian Licita dan Libe kepada Asta karena dia belum mendapatkan waktu yang tepat untuk menceritakan hal ini. Terlebih lagi bila hal ini memang benar, Nero seharusnya tidak bisa mengawasi Licita dengan jarak yang terlalu dekat karena tubuh Licita sendiri memiliki kemampuan yang unik. Oh ya, sebelum kita masuk ke hal menarik selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa masalah yang membuat kasus Licita ini menjadi sangat membingungkan sebenarnya bisa terjadi hanya karena timeline atau garis waktu dari kejadian Licita dan Libe yang belum dijelaskan. Dan kami yakin jika timeline dari kejadian ini dijelaskan oleh sang autor, maka kita bisa memastikan siapakah Licita dan apa isi dari keranjang yang diletakkan oleh Licita. Kemudian hal menarik ke-9, selain memiliki sihir yang sangat unik, tubuh Licita ternyata memiliki semacam kemampuan yang tak kalah unik. Karena tubuh Licita sendiri memiliki semacam kemampuan pasif yang dapat membuatnya menyerap sihir dan kehidupan dari apapun yang berada di dekatnya. Dan faktanya digambarkan dengan apa yang terjadi pada seekor ular yang jatuh tergeletak lemas karena kemampuan unik Licita ini. Ingat, ini ular sungguhan ya, bukan ular-ular yang lain. Tidak hanya itu, dari gambaran kondisi di sekitar rumah Licita, sang autor menjelaskan bahwa kemampuan unik Licita masih aktif di jarak beberapa meter. Bahkan pohon yang berada di luar rumah Licita dan terhalang oleh tembok terkesan sudah mati. Padahal tanah di sekitarnya terlihat sangat subur dan dipenuhi dengan rerumputan. Oh ya, kemampuan dari tubuh Licita ini terkesan seperti gabungan dari kemampuan tubuh Henry dan kemampuan dari salah satu sihir milik Zagreed. Hal menarik ke-10, entah bagaimana caranya Licita dapat mengetahui kalau kemampuan unik yang dimiliki oleh tubuhnya tidak berpengaruh kepada Libe. Dan menurut Licita, hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Pertama, karena Libe tidak memiliki sihir. Kedua, Licita mengatakan mungkin karena Libe adalah iblis. Ya, di sini Licita menggunakan kata mungkin. Tapi walaupun demikian, kemampuan unik tubuh Licita sudah terbukti dapat menyerap sihir dari Lucifero. Hal menarik ke-11, selain dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain, sihir milik Licita ternyata dapat digunakan untuk menyegel makhluk hidup tanpa sihir ke dalam sesuatu yang lain, seperti apa yang diperlihatkan di beberapa halaman terakhir. Dan uniknya, setelah dia menyegel Libe, Licita sempat berkata, "Saat waktumu untuk muncul sudah tiba, aku yakin kau sudah tumbuh besar dan menjadi kuat."
Ya, dari perkataan Licita ini, Tabata seolah mengisyaratkan bahwa Licita sudah merencanakan sesuatu untuk Lipe. Dan rencana Licita ini setidaknya akan membuat Lipe muncul di waktu Lipe sudah menjadi kuat. Hal menarik ke-12, walaupun terlihat dengan jelas bahwa tubuh Licita menyerap sihir dari Lucifero, tapi uniknya Licita sendiri terkesan tidak mendapatkan efek samping setelah menyerap sihir Lucifero. Padahal pada umumnya seorang manusia akan langsung mendapatkan efek samping saat menyerap sihir iblis. Bahkan Kaisar sihir pertama pun masih mendapatkan efek samping setelah menyerap sihir dari iblis raksasa. Lalu mengapa di sini Licita tidak mendapatkan efek samping? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.